PPDB Kota Cimahi tahun 2022 tidak beda jauh dengan PPDB Kota Cimahi tahun 2021 karena Permen Dikbudnya tidak berubah, tetap menggunakan Permen Dikbud nomor 1 tahun 2021, sehingga perwal yang mengatur tentang PPDB pun tidak berubah. Yang berubah adalah petunjuk teknis terkait dengan jadwal dan kuota. Jadi jadwal tahun ini di Cimahi mulai tanggal 13 itu pendaftaran untuk yang jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur pindahan orang tua, yaitu tanggal 13 dan 15. Sementara kelulusan itu untuk anak SD baru tanggal 15. Sehingga untuk syarat pendaftaran berubah, yang tadinya bukti kelulusan berubah menjadi kartu peserta ujian bagi siswa SD untuk yang mau masuk ke SMP. Sementara untuk yang lainnya sama seperti kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP orang tua dan yang lainnya. Kemudian kalau untuk jalur prestasi akademik berarti nilai raport, kemudian yang non akademik sertifikat hafiz Quran dan lain-lain. Untuk yang masuk dari TK masuk ke SD juga sama, hanya menggunakan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran dan yang lainnya, artinya dokumen kependudukan. Nah, itu nanti pengumuman tanggal 18, kemudian ada masa sanggah dan yang lainnya. Sementara untuk yang yang jalur yang kedua, tahap kedua itu adalah jalur zonasi. Nanti setelah pengumuman, yaitu mulai tanggal 21 kalau nggak salah, itu mulai untuk yang jalur zonasi ya. Kemudian tentang kuota, bahwa jadi tadi satu yang berubah tentang jadwal, kemudian aplikasi yang digunakan masih sama seperti aplikasi yang tahun kemarin, tapi ada sedikit perubahan tentu terkait dengan penjadwalan. Dan yang kedua yang berubah adalah kuota. Jadi kuota itu dihitung pertama dengan memperhatikan jumlah lulusan SD tahun ini. Lulusan SD sekota Cimahi tahun ini adalah sebanyak 8.238 anak. Tetapi kita tidak bisa memprediksi berapa banyak anak yang akan melanjutkan keluar kota Cimahi, misalnya ke pesantren atau ke sekolah-sekolah swasta yang ada di kota Bandung, atau mungkin yang justru yang di luar-luar, yang boarding school ya. Karena kita tahu hak menyekolahkan anak, memilih sekolah bagi anak-anak pelajaran pendidikan itu hak orang tua. Jadi kita tidak bisa memaksa orang tua untuk tetap menyekolahkan di Cimahi. Jadi kalau mau pesantren ya silakan, kalau mau ke boarding school ya silakan, meskipun nah kita tidak bisa memprediksi itu. Gambaran saja tahun kemarin ada 1.000 anak kota Cimahi yang pesantren keluar, tetapi tahun sebelumnya itu hanya 500, 600 gitu, kira-kira begitu. Nah, berdasarkan data jumlah lulusan SD, kemudian yang kedua jumlah lulusan anak SMP. Jadi kursi yang ditinggalkan oleh anak-anak SMP itu juga dihitung. Dari perhitungan yang ada menggunakan standar nasional, itu kurang lebih satu kelas nanti akan diisi oleh SNP-nya itu kan 32 orang. Kemudian daya tampungnya itu sekitar untuk SMP negeri itu sekitar 120 sekian, 130 sekian. Itu kurang lebih di 4.000 daya tampung sekolah SMP. Tentu bisa berubah untuk hal-hal yang tertentu, tapi gambarannya adalah kuota yang sudah dikunci di aplikasi itu sekitar 4.200 kursi di sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan sisanya? Tadi kan 8.000 lulusan SD, 4.000 di sekolah negeri. Kemudian kalaupun 500 sampai 1.000 ke pesantren, yang lain tentu kita menghitung daya tampung sekolah swasta di Cimahi itu 2.000 sampai 3.000. Jadi untuk sekolah swasta di Cimahi masih bisa menerima siswa yang lain. Tidak perlu khawatir untuk sekolah di swasta, karena hari ini mutu pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta itu bisa dikatakan berimbang. Ada banyak sekolah swasta yang bagus gitu ya. Kemudian dari sisi fasilitas juga baik-baik. Kemudian untuk warga tidak mampu, yang penting pemerintah Kota Cimahi sejak 3 tahun terakhir itu memberikan SPP gratis bagi anak-anak yang melanjutkan di SMP swasta. Jadi ibu dan bapak yang merasa kenapa harus ke sekolah negeri karena di sekolah negeri tidak bayar SPP, untuk warga yang tidak mampu bersekolah di sekolah swasta pun SPP-nya bisa dibayarkan atau disiapkan dari APBD.
tentu ada beberapa persyaratan, misalnya yang betul-betul tidak mampu. Bagi yang warga yang memiliki kemampuan secara ekonomis, ya monggo diharapkan untuk bisa berpartisipasi di dalam sumbangan pendidikan yang ada di sekolah swasta, sehingga tidak perlu ibu dan bapak memaksakan diri untuk ngotot tetap di sekolah-sekolah tertentu, karena hari ini dengan sistem zonasi, apalagi nanti ada implementasi kurikulum merdeka, semua sekolah dipacu untuk meningkatkan mutu yang sama. Itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan informasi PPDB Kota Simai untuk SD SMP tahun 2022.